Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sampel jamur. Ini sangat mudah banget, jadi buat teman-teman yang membuka usaha, stay terus dan pastinya jangan di-skip videonya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat kalian yang udah penasaran dengan tutorialnya, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah jamur, telur, tepung tapioka atau kanji, tepung terigu, air, bawang goreng, terus di sini ada garam, gula, royco rasa ayam, dan yang terakhir merica bubuk. Gampang banget ya bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin jamur. Ini kurang lebih aku pakai 200 gram ya. Dan setelah itu aku langsung aja siram pakai air panas. Sebelumnya aku udah didiehin air panas dulu. Ini disiram sampai nutupin jamurnya ya. Ini fungsinya untuk memastikan kalau ini tuh udah nggak ada kumannya lagi. Kadang kan kayak gini ada ulet-uletnya dari si jamurnya tadi, tapi nggak apa-apa. Kalau udah disiram air panas seperti ini dia bakalan mati. Ini didiemin kurang lebih 10 menit. Ini aku aduk-aduk seperti ini aja ya, supaya dia tenggelam gitu. Dan setelah 10 menit aku langsung aja saring seperti ini. Ini disaring dulu ya, soalnya ini panas banget kalau nggak disaring. Dan setelah disaring aku langsung aja cuci sampai jamurnya bersih. Ini dia hasilnya. Ini langsung aja dicuci sampai bersih ya. Setelah dicuci sampai bersih, di sini aku siapin blender. Aku bakalan ngeblender ini jamurnya. Sebenarnya kalau teman-teman gak punya blender bisa langsung dicincang halus, cuman karena aku pengen cepet jadi aku blender aja ya. Ini di blender sebentar aja, soalnya kan jamur itu gampang banget hancurnya. Karena aku pengen sedikit agak kasar, jadi bener-bener sebentar banget. Setelah itu, ini dia hasilnya setelah aku blender. Lakukan hal yang sama sampai jamurnya habis ya. Di sini buat teman-teman yang sedikit bingung kenapa aku bilang jamur itu ada uletnya tadi, emang kalau menurut aku jamur itu lebih sensitif ya. Kalau agak dibiarin sedikit gitu dia bakalan ada ulet-uletnya gitu, tapi nggak apa-apa. Tadi waktu aku ngebersihin sih sebenarnya nggak ada, cuman karena orang yang sering masak jamur pasti bakalan tahu kenapa aku rendam dulu jamurnya pakai air panas. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan aku. Ini dia hasilnya setelah aku campur semua, dan lanjut di sini aku masukin tepung kanji atau tepung tapioka kurang lebih 250 gram. Ini aku masukin semuanya ya. Lanjut di sini aku kasih tepung terigu. Ini aku pakai 3 sendok makan. Terus di sini aku ada 1 sendok makan bawang goreng. Ini aku masukin semuanya juga. Terus di sini ada setengah sendok makan gula pasir. Terus di sini aku ada merica bubuk. Aku merica bubuknya nggak banyak-banyak ya, kurang lebih aja segini. Aku pakai setengah bungkus. Dan untuk garamnya aku pakai sejumput aja. Ini segini aja kurang lebih, atau sesuai selera masing-masing ya untuk perasannya. Untuk yang terakhir, biar lebih gurih, aku pakai royco rasa ayam 1 bungkus. Jika bahan-bahannya udah masuk semua seperti ini, teman-teman bisa langsung pakai telur. Di sini aku cuma pakai 1 telur aja ya. Yang satunya lagi aku bakalan buat pakai celupan nanti kalau sampelnya udah matang. Jadi ini diaduk-aduk dulu ya. Kalau menurut teman-teman kurang basah adonannya bisa ditambahin air. Cuman di sini aku bakalan ngeratain dulu ya sebelum aku kasih air. Cuman ini sedikit berat gitu, jadi aku bakalan ngaduknya pakai tangan aja. Ini aku bersihin dulu. Dan kita langsung aja ngaduknya pakai tangan. Ini nggak aku langsung kasih air, jadi aku ratain dulu. Nanti kalau emang udah
udah tercampur rata semuanya, aku bakalan kasih air. Soalnya kalau langsung dikasih air aku takut terlalu lembek gitu loh teman-teman. Ini adonanku udah tercampur rata, langsung aja aku kasih sedikit air seperti ini aja. Ini dikira-kira ya airnya, usahakan ngasihnya jangan terlalu banyak-banyak banget supaya adonannya nggak terlalu lembek. Kalau terlalu lembek dia pasti bakalan susah nanti kalau dilekatin ke tusuk satenya. Ini tuh aduk sampai kalis ya, nggak terlalu kalis juga nggak apa-apa. Jadi usahakan udah nggak ada yang nempel lagi dan nggak lengket di tangan. Ini langsung aja di sini aku siapin tusuk sate, kurang lebih aja ya tusuk satenya. Terus aku ambil secukupnya, segini aja kurang lebih. Ini buat sampelnya sesuai selera masing-masing ya. Kalau mau buat gede adonannya dibanyakin, kalau mau buat kecil adonannya secukupnya aja, sesuai selera masing-masing lah pokoknya. Ini aku bulut-bulutin dulu seperti ini dan langsung aja aku pipihkan dan aku kasih tusuk sate di tengah-tengah dan aku kepal-kepalin seperti ini aja. Gampang banget ya teman-teman buat sampelnya, kalian harus nyobain di rumah. Ini sambil ditekan-tekan supaya adonannya tuh sedikit padat gitu. Seperti ini aja kurang lebih. Dan setelah itu ini dia hasilnya. Ini bener-bener menurut aku sama seperti yang dijual-jual gitu ya. Di tempat aku sampelnya tuh bentuknya seperti ini. Dan setelah itu kita langsung aja taruh di piring saji. Ntar ya aku ambil piring sajinya dulu. Sebelumnya aku bakalan kasih piring sajinya itu tepung seperti ini aja biar gak nempel-nempel banget ya kalau kita nanti tumpuk-tumpuk sampelnya. Kita lakukan hal yang sama sampai sampelnya habis. Sambil kalian ngeliatin aku bentuk sampelnya, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya. Ini aku udah lumayan dapat banyak sampelnya. Ini bener-bener melimpah banget hasilnya, padahal aku cuma pakai resep seperempat doang, seperempat kilo ya. Ini aku gulung-gulung ke tepung seperti ini supaya nggak lengket satu sama lain ya. Ini tinggal adonan terakhir, kita lakukan hal yang sama, kita gulung-gulung seperti ini dan dipipihkan. Langsung aja kita taruh tusuk satenya di tengah-tengah dan kita kepal-kepal sambil ditekan supaya padat. Ini diginin aja. Setelah kebentuk semua seperti ini, teman-teman bisa langsung siapin air panasnya ya. Kita tungguin sampai benar-benar mendidih baru kita masak. Ini dia hasilnya, udah selesai seperti ini aja kurang lebih. Ini benar-benar melimpah banget hasilnya. Kita gulung-gulung ke tepung dulu ya. Udah seperti ini. Kita langsung aja rebus. Ini tadi aku udah siapin air panas. Sebelumnya teman-teman siapin air panas dulu ya. Kita langsung aja rebus, kita masukin semua seperti ini aja. Setelah masuk semua, teman-teman bisa langsung tunggu sampelnya sampai mengapung. Ini mengapungnya kurang lebih 25 menitan gitu, dan kita tunggu aja. Dan setelah mengapung, ini dia hasilnya. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung tiriskan. Ini kalau teman-teman gak mau masak semua hari ini bisa dimasukkan ke dalam freezer. Ini tahan 2 mingguan gitu. Ini aku tiriskan dulu seperti ini ya. Ini gorengnya harus tunggu benar-benar dingin, jangan panas-panas kayak gini digoreng. Jadi harus pastikan benar-benar dingin ya. Lanjut di sini sebelum kita goreng sampelnya, aku bakalan pecahin telurnya buat lumuran luarnya gitu, dikocok seperti biasa aja, seperti ini, dikocok lepas. Ini nggak aku kasih apa-apa ya, nggak aku kasih garam, jadi benar-benar pure telur. Setelah itu kita lanjut menggoreng sampelnya. Di sini aku udah siapin minyak goreng panas yang aku taruh dalam ini panci, langsung aja aku goreng. Ini sampelnya udah aku diemin di dalam kulkas kurang lebih seharian gitu. Soalnya aku kemarin buatnya kemalaman, jadi daripada nggak ada yang makan, akhirnya aku goreng besoknya lagi. Dan ini dia hasilnya, jadi agak sedikit keras gitu. Kita masak pakai api kecil, harus benar-benar kecil, jangan lupa sambil dibalik-balik terus.
Ini baliknya seperti ini aja. Ini aku pinggirin seperti itu, langsung aja aku taruh di telur seperti ini. Pokoknya digoreng sampai setengah matang. Setelah itu kita celupin ke dalam telur dan kita goreng lagi seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai sampelnya habis. Ini bener-bener yummy banget, kalian harus nyobain di rumah resep yang aku buat ini. Ini digoreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman, jangan sampai telurnya gosong. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya. Tonton video ini sampai habis, aku bakalan kasih ASMR sedikit gimana crustnya ini sampel. Oke guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini. See you ya di next video. Thank you.